Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa ballagha ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Pak Ustaz Mulyadi yang saya hormati, Gus Fakih yang saya hormati, dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kenikmatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami Nurul Quran, Pondok Tahfidz Nurul Quran ini. Dilanjutkan seperti biasa zikir doa dan bacaan rutin surah Al-Kahfi, surah Yasin, surah Waqiah. Juga lanjutkan dengan taklim tafsir Al-Quran surah Ar-Rahman. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita lakukan pagi hari ini diterima dan menjadi amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taklim yang kita selenggarakan, ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ada ilmu nafi, ada ilmu la yanfa atau ghairu nafi. Ilmunya banyak tapi tidak mengamalkannya, tidak bermanfaat buat dirinya, buat orang lain. Itu namanya tidak manfaat. Apalagi nggak punya ilmu dikit ya. Ilmu banyak pun pengennya kita bermanfaat agar kita terus bertambah dekat dengan Allah, bermanfaat kepada orang lain. Karena hidup yang paling terbaik itu adalah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, itu beriman kepada Allah dan selalu bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu tujuan inti dari perintah Al-Quran, hadis, semuanya intinya adalah kita iman kepada Allah. Karena nggak ada artinya apa-apa dari semua yang ada di dunia ini kalau tanpa iman. Kaya apapun kita, sukses apapun kita, nggak berguna, kurang manfaat, apalagi kelak di akhirat kalau tidak beriman. Jadi iman itulah nilai yang paling tertinggi, nilai yang paling mahal, nikmat yang paling tertinggi. Tapi iman nggak cukup, harus amilus sholihat. Ya, yakni kita berbuat baik kepada sesama, bermanfaat kepada sesama. Itu tujuannya kita belajar agama. Jadi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk bermanfaat kepada orang lain. Hidup ini apapun yang bisa kita berikan. Nah, maka lawan dari itu adalah dua hal yang paling buruk, paling kotor, paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yaitu asyirku billah wa dzuru lil muslimin. Menyekutukan Allah, baik menyembah langsung kepada selain Allah atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain. Mempersepsikan, meyakini ada hal yang lain selain Allah disamakan dengan Allah, itu namanya syirkun. Syarik, sekutu, ya, teman. Allah dijadikan dengan yang lainnya sejawat, sesama, itu nggak boleh. Ya, karena nggak ada laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada sedikit pun sama dengan yang lainnya. Nggak ada yang lain itu sama dengan Allah dalam sisi apa saja. Ya kan? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya kan? Allah itu tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Tapi kalau kita jangankan tidur, ngantuk pun sering. Nah, itu bedanya. Dari dua hal aja
di ayat kursi la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nggak ada makhluk yang nggak tidur. Ya, manusia khususnya. Makhluk itu tidur. Ada istirahatnya. Hah? Tapi Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau Allah tidur repot. Allah ngantuk repot. Siapa yang ngurus bumi berputar, bulan berjalan, matahari berputar, ikan hidup, semuanya siapa? Apalagi kalau tidur, ngantuk aja nggak pernah. Ya, beda sama kita, ngantuk dulu. Ya kan ya? Tidur sering, ngantuk juga sering. Kalau makhluknya Allah enggak. Nah itu makanya menyekutukan Allah itu paling dimurkai oleh Allah. Perbuatan yang paling dibenci dan dosa paling terbesar itu syirik. Yang kedua, wadurulil muslimin, menjadikan atau menjadi orang yang madorot, membahayakan, merugikan orang lain. Itu hal yang paling dibenci. Jadi kalau kita tidak bisa menolong orang lain, jangan memadorotkan orang lain. Jangan merusak punya orang lain. Ya apapun, nggak boleh. Ya, merusak, merugikan, mengambil hak orang lain itu madorot. Itu hal yang paling dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah, serta dibenci oleh Rasulullah. Karena lawan daripada an-naf'u. Nah kita jadi santri ini atau jadi siapapun itu harus begitu. Bermanfaat. Maka kata Nabi khairun nasi anfa'uhum linnas. Cuma kalau dia hebat ibadahnya, tapi madorot sama orang lain. Sholatnya sih iya, puasa sunnahnya iya, hafal Quran lagi, tapi perilakunya merugikan orang lain. Na'udzubillah minda. Dua hal yang paling dicintai oleh Allah, yang terbaik di sisi Allah adalah iman dan bermanfaat bagi orang lain. Sebaliknya lawannya adalah yang paling buruk, paling disukai, bahkan anjas bahasanya. Tidak ada yang lebih najis kecuali hal, yaitu tidak ada yang lebih buruk, lebih kotor itu dari menyekutukan Allah ya dan madorot orang lain. Jadi jangan jadi madorot orang lain. Tinggal di mana aja, kapan saja, jangan merugikan orang lain, merusak. Wala tufsidu fil ardh. Jangan kalian merusak di muka bumi. Merusak di muka bumi itu bisa dua. Satu, apa? Tidak beriman. Allah akan murka terhadap dunia ini kalau nggak ada orang beriman. Berarti artinya hancurnya dunia kalau nggak ada yang beriman. Masih ada beriman, insya Allah. Yang kedua adalah merusak dengan perilaku secara fisik langsung. Merusak orang lain, merusak alam, merusak yang lainnya. Itu yang dilarang oleh Allah. Jadi itulah pentingnya kita terus berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Serius, minta ilmu manfaat. Apalagi banyak, sedikit pun kalau manfaat jadi berkah. Yang prinsipnya dua, beriman kepada Allah, bermanfaat untuk orang lain. Hindari menyekutukan Allah dan merugikan orang lain, apapun dalam bentuknya. Jangan merugikan. Itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya Allah tegur terus di dalam surah ini, maka nikmat mana lagi yang kalian ingkari, yang kalian dustakan wahai manusia dan jin. Apalagi kurangnya saya, kalau istilah bahasa ini, saya kurang apa sama kalian? Ya, semuanya difasilitasi dengan selengkap-lengkapnya, baik kebutuhan primer, kebutuhan pokok, walaupun kebutuhan sekunder tambahan. Ya, dikasih semua. Makan bukan hanya dengan nasi, tapi ditambah lauknya. Ya kan? Itu namanya primernya dan sekundernya, belum tambah jajannya. Itu nikmat apa lagi yang kalian Kalau masalah banyak sempurna itu relatif. Semuanya tergantung kitanya. Manusia tidak akan pernah puas kalau tidak bersyukur.
manusia tidak akan pernah merasa bahagia kalau tidak punya syukur. Tapi sedikit sekalipun, apalagi banyak, kalau syukur dia akan selalu bahagia. Terima kasih terus. Orang yang selalu terima kasih sama yang memberi, dia rasanya akan bahagia terus. Ya, kecil sedikit senang, makasih. Apalagi banyak, makasih. Nah, berarti dia bahagia menerima apa yang dia terima. Nah, itu penting. Ya, jangan sampai menjadi orang yang ingkar atau kufur nikmat. Padahal diberi tapi tidak merasakan dan mengingkari pemberian. Itu yang memberi kesal. Kita tadi pagi ngasih duit 20.000 sama kamu. Bilangnya enggak, saya enggak terima. Kesal nggak? Orang yang ngasihnya kesal nggak? Ini dikasih duit 50.000. Saya enggak dikasih. Kesal yang ngasihnya. Udah jangan kasih lagi. Kalau dikasih ngaku ngasih, dikasih. Nah, itu sama kayak orang yang dikasih nikmat, nggak merasakan nikmat itu diberi oleh Allah. Ya, sama. Mama orang, kalian dikasih duit sama orang tua, di tiap bulan dikasih, tapi nggak merasa dikasih, kesel. Ya, Allah nggak suka melihat orang yang seperti itu, hamba seperti itu. Ayat Fabi ayyi ala rabbuka apa bi ayyi ala rabbikum itu kan, nikmat mana lagi sih yang kalian ingkari, kalian bohongi? Kan bohong itu ganti bohong. Berarti bohong padahal tadi malam nikmat, ya, tapi nggak mensyukurinya, paginya nggak mensyukurinya. Nah, bisa sono kemari, bisa aktivitas tapi sholat subuh nggak. Nah, itu namanya nggak mensyukuri. Giliran yang lain dia mau semaunya, tapi giliran Allah mau nggak mau. Nah, itu kesan. Orang yang memberi itu pengen ada hal yang bermanfaat. Sama Allah memberi kepada kita umur, memberi kita sehat, memberi kita hal-hal yang lain biar manfaat, jangan disia-siakan. Pasti semua orang memberi itu pasti pengen memberi. Kita kasih baju sama orang terus disobek-sobek, kesel nggak yang memberi? Tapi begitu baju itu yang dikasih, kita pakai depan dia, kita senang pakai baju itu buat sholat, buat yang kebaikan, besok dikasih lagi baju, ya kan? Karena berarti bajunya manfaat. Begitu dia lihat bajunya ada di tong sampah, nah ini baju nggak dipakai, adanya di tong sampah, besar nggak yang ngasih? Sama kayak kita menyanyiakan waktu, ya, waktu dihilangkan begitu saja, terus nggak ada manfaatnya. Manusia itu sama kayak orang dikasih baju, bajunya kasih tong sampah. Kalau nggak mau, jangan terima, kasih ke orang lain supaya manfaat. Kamu punya otak dikasih Allah, paling mahal manusia itu salah satunya di antara jasad manusia atau yang ada pada sunya itu akal. Terus kamu nggak buat belajar, sama itu kayak naruh baju, kamu dikasih baju taruh di tong sampah, otakmu nggak dipakai. Itu Allah kesal, padahal nggak ada otak itu, nggak ada tokonya, nggak ada. Dunia ini bisa bikin otak, bisa berpikir. Manusia itu perbedaannya dengan hewan itu bisa berpikir, ada akalnya. Yang membuat manusia terhormat itu karena akalnya berfungsi. Mana akalnya tidak berfungsi, udah sama kayak hewan. Nah, apa? Hardolin. Cuman dahar, modal, ulin. Apa itu? Makan, ya kan? Terus makan, buang air, main, tidur. Udah gitu aja. Itu sama kayak manusia harus berpikir. Makan pun itu bukan hanya sekedar makan untuk nafsu dirinya, tapi itu untuk ibadah, ya kan? Nah, itu bedanya manusia dengan hewan. Dia berpikir masa depan, berpikir yang akan datang. Kalau hewan nggak ada pikirannya. Masa depan ini gimana ya prospeknya? Mana ada hewan begitu,
ya kan? Hah? Ada hewan merenung aja, pengen hafal Quran, nggak ada. Berarti kalau kamu nggak merenung pengen hafal Quran, sama aja kamu kayak, benar nggak? Nggak ada keinginan, nggak ada pipa. Kata Allah, kalian nafs ma qaddamat lighad. Tidaklah kalian berpikir untuk hari esok. Manusia itu dipikir, suruh kalimat itu kepada manusia, bukan untuk hewan. Kebo disuruh mikir masa depan, mana bisa? Ya kan? Sapi suruh berpikir era modern digital, mana ngerti? Benar nggak? Hah? Kebo suruh mikir. Sekarang zaman AI, wah AI, teknologi canggih, kalian harus paham. Musim itulah ada, kalau kalian nggak ngerti itu repot lah ya, nggak paham kan. Nah makanya yang suruh berpikir untuk hari esok itu manusia. Hari esok itu mau apa kita? Sekarang ada di pondok, setelah di pondok apa yang dibawa? Nah itu namanya mikir. Oh itu tidur makan nggak ada hasilnya. Berarti sama kayak kayak kebo. Hah? Kayak kebo makan tidur, nggak ada persiapan yang akan datang, terutama akhirat. Karena kebo, sapi, hewan itu nggak dihisab, ya. Sementara kita akan dihisab. Nah ini ayatnya nih, yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang kafir itu dianggap oleh Allah orang yang tidak berpikir terhadap hari esok di akhirat. Karena dia hanya mikirin dunia aja. Orang yang tidak berpikir untuk akhirat, orang tidak bisa berpikir untuk yang akan datang, itu orang pintar atau orang bodoh? Hah? Orang bodoh atau orang pintar? Kalau nggak berpikir untuk hari esok, bodoh. Sama kayak kebo. Maka orang beriman yang benar itu adalah orang yang cerdas. Karena Nabi bahkan termasuk manusia paling cerdas itu al-aqyas. Orang yang berpikir alladzi yasta'iddu ba'dal maut. Rasulullah ditanya, siapa manusia paling cerdas? Manusia yang berpikir untuk hari esok setelah mati itu paling cerdas, aqyas. Makanya afalu tafdil, berarti nggak ada manusia paling cerdas selain orang yang berpikir untuk hari akhirat. Paling cerdas aqyas, pakai afalu tafdil. Nggak ada bahasa kalimat dalam bahasa Arab yang melebihi afalu tafdil. Afdolu, ahsanu, akromu, nggak ada lagi afalu tafdil lebih dari itu. Ya, kalau kita hari ini mempersiapkan kebaikan untuk hari esok, terutama akhirat, itu orang cerdas. Maka orang yang nggak berpikir hari esok itu orang nggak cerdas. Paham? Nggak mungkin tuh mempersiapkan kalau nggak punya ilmunya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi. Orang yang berpikir hari esok itu orang yang punya ilmu. Supaya nggak salah langkah. Mari kita belajar ini dari sekarang. Itu dalam rangka tahu bagaimana cara mempersiapkan hari esok, terutama akhirat. Sholatnya yang benar, belajar. Puasanya yang benar, baca Qurannya yang benar. Akhlaknya yang benar, syariat yang benar, muamalahnya yang benar. Itu mempersiapkan supaya jangan jadi manusia yang nanti di akhirat yu'raful mujrimuna bisimahum, ditandai oleh Allah sebagai mujrimun, orang kafir, orang yang penuh dosa. Apa tandanya? Bisa wadil wujuh. Nanti ada tandanya tuh. Yang di dunianya nggak mempersiapkan, dia tidak beriman, tidak punya amal soleh, itu wajahnya ditandai. Sama kayak orang ketangkap KPK sebagai tersangka, ditandai dari semua orang yang pakai baju oranye itu berarti tersangka.
Nah besok di akhirat itu banyak orang tersangka, ditandai wajahnya hitam. Ya, secara global hanya ada wujuh, itu wujuh ibyadat dan iswadat di akhirat. Secara global dua, wajah putih dan wajah apa? Wajah apa? Wajah hitam. Ini bukan berarti yang di dunia wajahnya hitam itu tanda dia orang celaka di akhirat, bukan. Ya, makanya apa? Min asarihim itu bukan berarti ininya harus hitam, bukan. Itu hanya karena seringnya tahajud, bukan. Karena kalau pengen paling hitam dahinya, jidatnya, ya orang Afrika, orang Maroko, itu memang hitam semuanya, ya kan? Karena kalimatnya itu fi wujuhim, lesa fi jabhatihim. Bukan dalam dahi apa ini, tapi wajahnya fi wujuhim. Ya, si mau min asari sujud itu fi wujuhim, wajah, bukan ini. Ya, bukan juz, tapi wujuh kul. Nampak wajahnya itu orang yang ahli sujud itu manfaat. Wajahnya berseri-seri, wajahnya memberikan ke orang lain itu senang di dunia. Di akhirat nanti wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah. Hanya ada dua di sini. Ada wujuhu yawma idzin na'imah, ada wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Tanda ya. Ada orang yang nampak wajahnya berseri-seri. Orang kalau bahagia wajahnya berseri-seri. Kayak santri hari Minggu ditengok, senang, bener ya? Tapi hari Jumat, hari gini, Sabtu, duit habis belum ditengok, sedih wajahnya, bener ya? Duit habis, belum ditengok, makanan nggak ada, melongo ya kan ya? Itu namanya wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Aizalilah, yakni rendah, hina. Oh, maka orang lagi kalau habis dikunjungi beda wajahnya, masih Senin, Selasa duitnya masih banyak, wah pede, ya kan ya. Begitu udah 3 minggu, 4 minggu beda wajahnya, kelihatan duitnya habis nih, ya kan ya. Oh, orang yang berseri-seri yang bakal seneng itu orang yang punya persiapan. Makanya dipersiapkan duitnya jangan habis, jajannya diukur. Nah itu bayangkan terlalu sedih. Sama halnya sekarang membuang waktu sia-sia semuanya. Di akhirat bakal sedih gini aja, nggak punya bekal. Nah orang jalan-jalan yang punya duitnya cukup itu senang. Jalan-jalan nggak punya duit bingung. Ayo makan, nggak di mobil aja. Nah, nggak punya duit, ya nggak? Diajak makan nggak mau, diajak jajan apa beli, apalagi beli oleh-oleh, nggak punya duit, mulu aja di bis, yang lain pada jajan, yang lain pada ini, kenapa nggak turun? Nggak punya duit. Nah, sama tuh jalan nanti di akhirat, dia wujud, yu'raful mujrimun, wajahnya sedih, wajahnya ditandai oleh Allah, oleh ahli neraka. Yang yukhadu bin nawasi wal aqdam, nanti dia akan diambil bin nawasi itu ubun-ubun, wal aqdam telapak kaki. Nanti mereka akan diseret, ada yang dicomot wajahnya, ubun-ubunnya. Tangannya malaikat itu nggak kayak tangan kita, 1000 kepala cuman gini aja, kayak ngambil gundu, tau nggak? Tangan buk lempar ke neraka. Bos, ini ada tandanya udah wajahnya. Ahli neraka. Ini ahli surga, wujuhun naimah, wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan, penuh kenikmatan. Nah itu tadi kita harus persiapkan itu. Makanya pantas Rasulullah SAW, orang yang paling cerdas-cerdasnya manusia itu alladzi yasta'iddu ba'dal maut, 5 ba'dal maut. Ini orang yang mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Kalau matinya sih sekali, tapi setelah mati ini ribuan tahun.
terus nggak punya bekal, mau apa? Hah? Mau apa? Ribuan tahun kita lapar, nggak makan, nggak minum sehari aja nggak enak. Sementara mau selama-lamanya nggak enak, coba bayang. Mikir kalian, ya kan? Memang godaan setan itu yang sering kami sampaikan, pertama jangan pinter manusia. Ya, jangan mau belajar agama. Sebab orang kalau mau belajar agama, nanti dia tahu. Kalau dia tahu, dia ngerti, dia selamat. Saya di neraka sendirian, saya di neraka temannya dikit, setan. Nah, digoda orang supaya nggak mau pada belajar agama. Karena orang yang belajar agama itu mayudillahu bi khairan yufaqihu biddin. Orang yang dipilih oleh Allah terbaik. Orang yang belajar agama itu sama dibukakan pintu tol ke surga. Tamisulahu thariqan ilal jannah. Salakallahu thariqan ilal, Allah bukakan pintu tol ke surga orang yang suka belajar agama. Maka digoda oleh setan, lantar nggak makan dengan kehidupannya ini naik, ya kan? Digoda. Sebab kalau orang bodoh nggak ngerti agama, sekalipun rajin ibadah itu gampang digoda sama setan. Ya, sekalipun rajin, apalagi nggak rajin, dibikin ria lah, dibikin ujub lah, dibikin apa, sombong lah, karena nggak ngerti. Tipis sombong, ria, ujub, ya kan, yang menghancurkan amal, hasud. Tapi kalau kita punya ilmunya, walaupun kita nggak merasa paling suci, paling nggak kita tahu, oh ini salah, istighfar, oh ini salah, istighfar, oh ini salah. Segera kesalahan itu tidak dilakukan terus menerus. Alladzina yusirruna fi hinsil hadim, tidak melanggarkan perbuatan dosa besar, bahkan dosa kecil pun nggak dilanggengkan, karena dia tahu. Yang repot itu kan orang salah nggak ngerasa salah, akhirnya nggak istighfar. Itu karena ketidaktahuan, udah salah nggak ada rasa salah. Nah itu karena nggak ada ilmunya. Makanya gue udah jangan pintar, jangan belajar agama. Kalaupun belajar agama jangan rajin, karena nanti kalau rajin pintar bikin malas sama dia. Nah, maka penyakit malas itu paling disukai sama setan, sama iblis. Udah jangan rajin. Nggak apa-apa kamu belajar agama, tapi jangan rajin. Sebab kalau rajin nanti banyak ilmunya. Kalau banyak ilmunya ngasih tahu orang lain, nah bahaya. Ya, malah digoda. Tadi jangan belajar agama. Udah belajar agama jangan rajin. Udah rajin, jangan lama-lama. Nah itu, jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti banyak ilmunya, udah dikit aja, cukup. Nah itu godaannya. Nah, jarang orang buat belajar agama rajin, lama itu jarang, itu pilihan banget. Itu bakal jadi musuhnya setan. Mending jadi musuhnya Allah, setan, jadi kekasih Allah, apa menjadi musuhnya Allah, kasih setan. Ayo pilih. Ayo. Itu. Jangan belajar agama. Setelah belajar agama jangan rajin. Setelah rajin jangan lama-lama. Makanya orang belajar agama jarang buat lama. Bener ya? Hah? Jarang buat lama. Udah tahun aja. Udah 3 tahun aja ya. 3 tahun belajar agama. Ya kan? Sorok belum tamat, nahwu belum tamat. Apalagi usul fikih, balaghah, mantek, ya kan? Ya, belum. Makanya jangan lama-lama udah. Nah, itu. Ya. Hah? Benar ya? Supaya ilmunya nggak banyak. Kalau nggak banyak, kamu nggak berguna sama orang. Kalau ilmunya banyak, kamu akan berguna sama orang. Orang lain pada belajar sama kamu. Orang lain jadi pada tahu. Kalau pada tahu, pada selamat. Waduh, saya di neraka dikit nih temennya. Gitu ya. Hah? Orang jahat itu selalu mengajak orang lain jahat supaya banyak temen. Nggak bakalan tawuran demo kalau sendirian. Wah, tawuran sendirian aja tawuran. Nggak ada lah. Benar. Demo sendirian, nggak ada temennya. Nggak jadi. Setan itu besok ngajak orang banyak ke neraka.
ya sebanyak-banyaknya. Mau digoda dari berbagai sisi. Kalau udah jadi kafir sih udah aman, itu pasti teman saya. Tapi masih beriman ini ya, dari sisi mana ini supaya tersesat, supaya jadi temannya setan. Nah itu fayu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bil nawasil. Jadi setiap manusia nanti di akhirat ada tandanya. Tanda apa? Ahli neraka, ahli surga. Ada yang dilempar di neraka, itu yang kemarin la yus'alu an dambihi su'alajan, tidak dihisab tapi langsung dilemparin kepalanya. Ada yang diseret kakinya. Sekali menyeret 2.000-3.000 orang, tangannya malaikat gede banget. Ya, kalau kita tangan kecil, kalau itu kayak bekot narik apa? Ngeruk tanah. Ya kan? Dapatnya banyak ya. Patih, ya kan? Kalau kita kayak tangan ambil tanah segini, kalau bekot gede kan 3 aja truk udah penuh. Nah, neraka juga gitu, pakai tangannya kayak bekot. Lempar. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita orang yang diselamatkan dari api neraka, orang yang menjadi persiapan, jangan sampai menjadi orang yang ditandai oleh Allah pada ayat ini, orang yang mujrimun, jangan sampai. Nah itu tadi, jaga iman terus kita tingkatkan dan jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Demikian taklim surah Rahman ayat ke-41. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi amal soleh kita semua. Allah bimbing kita, Allah bimbing keluarga kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah, dijauhkan dari jalan yang dimurkai oleh Allah, jalan yang sesat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin syafina karimina zuhrina maulana Muhammad sallim radhiyallahu anhu sallallahu ajma'in. Hamdan yu'affi ni'ama yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimati min sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan rizqan halalan wasi'an mubarakah wa du'a mustajabah qalban khasyi'ah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa ikhwanina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma ij'alna auladana wa dzurriyyatana wa lana talamidana ya Allah min alil ilmi wal khair wa min alil jahli wa syarri wa tughyan. Allahumma yassir lana umurana wa ansur maqasidana wa qdi hajatina ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma akrimna bi hadaya wa ijama ya fi qulubina wa anta lamu bi. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina jannatan al-abrar. Ya Aziz ya Ghaffar sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.